Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hadis tentang zakat. Sebelum kami menjelaskan video tentang zakat, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adnan Ardiansa dan saya dibarengi oleh teman saya. Saya dari Tisita. Saya Yuni Aprida Lubis. Saya Sesinanti. Saya Tiara Bestari. Saya Ibnu Bambang. Nah, kami dari kelompok 5 ingin membagi beberapa hadis. Nah, untuk berikut yaitu hadis pertama mengenai hadis tentang kewajiban zakat. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amilhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tuqadu min aghniyaihim fataraddu ala fuqaraihim. Yang artinya, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi hadis ini hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 1395 dan Sahih Muslim nomor 19. Untuk value-nya, hadis ini memiliki nilai yang terkandung adalah kepedulian sosial, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab terhadap sesama. Dan untuk actionnya, umat Islam diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Selanjutnya ada gap di mana masih banyak orang yang mampu menunda atau tidak membayar zakat karena kurang kesadaran atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya ada review hadis di mana hadis ini berstatus sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang merupakan kitab hadis yang paling terpercaya. Nah, terakhir ada Asbabun Buruj di mana hadis ini disampaikan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengajarkan Islam termasuk kewajiban zakat kepada masyarakat di sana. Baik, saya akan melanjutkan hadis yang kedua tentang hadis tentang ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Mamin sahibi jahibin wala fitotin layu wali minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamatin sufi haqqullah sofa ihu minna. Artinya, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya atau zakat kecuali pada hari kiamat hartanya akan dijadikan lempengan api lalu diserikakan ke tubuhnya. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor 987. Dan ada value-nya yaitu nilai yang terkandung adalah tanggung jawab, disiplin dalam beribadah, dan kesadaran bahwa harta hanyalah titipan Allah. Nah, selanjutnya itu ada action. Muslim yang memiliki harta mencapai nisab harus rutin membayar zakat sesuai ketentuan syariah. Ada gap di mana dalam kenyataannya sebagian orang hanya fokus mengumpulkan harta tanpa memperhatikan kewajiban zakat. Akibatnya tujuan zakat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak tercapai secara maksimal. Yang lanjut ada review hadis yang dimana hadis ini termasuk sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang kuat. Status hadis ini karena berasal dari sumber yang sahih, si hadis ini dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Lanjut ada asbabul wuruf yang dimana hadis ini memunculkan sebagian peringatan kepada umat Islam agar tidak gigit dan tidak lalai terhadap kewajiban zakat. Yaitu ada hadis tentang bahaya meninggalkan zakat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man atahullahu malan falan yu'addi zakatahu musila lahu maluhu yawmal qiyamati suja'an abra'a. Yaitu barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu dia menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijadikan ular besar pada hari kiamat. Hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 1403. Value-nya yaitu nilai yang terkandung adalah tanggung jawab, amanah, dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Adapun action-nya, setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab harus membayar zakat tepat waktu. Baik, selanjutnya itu ada gap di mana masih ada orang yang menganggap zakat tidak terlalu penting sehingga menunda atau mengabaikannya. Dalam kehidupan sekarang ini masih banyak umat Islam yang menunda bahkan mengabaikan kewajiban zakat sebagai karena mereka merasa hartanya itu akan berkurang jika dikeluarkan. Ada juga yang lebih mementingkan kebutuhan pribadi dan gaya hidup dibandingkan membantu sesama melalui zakat tersebut. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya zakat membuat
Sebagian orang menganggap zakat hanya sebagai anjuran, padahal zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang hartanya sudah mencapai nisab. Akibatnya tujuan zakat untuk memberikan harta dan membantu orang yang membutuhkan menjadi tidak tercapai secara maksimal. Selanjutnya itu dari review hadis ini termasuk sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang kuat dan terpercaya. Hadis ini bersambung dan para perawinya memiliki sifat adil serta kuat hafalannya. Isi hadis juga sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kewajiban zakat dan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Oleh karena itu, hadis ini dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum mengenai pentingnya menunaikan zakat bagi umat muslim. Selanjutnya ada asbabunurnya, di mana hadis ini disampaikan Rasulullah SAW sebagai peringatan keras kepada umat Islam agar tidak kikir dan tidak meninggalkan kewajiban zakat. Ada sebagian orang yang memiliki banyak harta tetapi enggan mengeluarkan zakat karena terlalu mencintai hartanya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ancaman berat bagi orang yang tidak menunaikan zakat, yaitu hartanya akan berubah menjadi ular besar pada hari kiamat yang akan menyiksa pemiliknya. Hadis ini bertujuan menanamkan kesadaran bahwa harta hanyalah titipan Allah dan di dalamnya terdapat hak orang lain yang wajib diberikan. Sekian video yang bisa kami sampaikan, kurang dalam lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.